Pemirsa, pemukiman Pondok Karya di Jakarta Selatan menjadi salah satu kawasan langganan banjir. Posisi kali yang lebih tinggi dari permukiman warga membuat kawasan ini kerap terendam banjir. Kawasan Pondok Karya di Jakarta Selatan dalam 1 bulan terakhir sudah 4 kali kebanjiran. Air kiriman dari Bogor membuat kali yang melintasi kawasan ini meluap dan membanjiri rumah warga. Kondisi bantaran kali di Pondok Karya ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan posisi bangunan rumah. Sekalipun air cepat surut, namun banjir tetap merepotkan warga. Ya, kalau untuk aliran kali memang karena pemukiman dengan kali ini rata, jadi untuk banjir ya selalu terjadi kalau hujannya memang potensi banjir yang tinggi. Rata-rata dengan kali itu seimbang rata. Maka sebenarnya nih ada juga jembatan yang memang sebenarnya itu kalau bisa nanti dinaikkan gitu jembatannya. Jadi jembatan itulah yang terlalu rendah, maka air itu tersumbat dengan adanya jembatan, terhalang dengan jembatan itu. Serapan air di sini tidak berjalan, Pak. Sama sekali tidak berjalan. Karena debit airnya terlalu tinggi, serapan airnya juga berkurang. Kalau di depan Pondok Karya sekitar 1 meteran ada. Tapi kalau di daerah Blok I sini hanya sebatas sedengkul. Kalau banjir untuk berapa hari kemarin itu cepat, Pak. 2 jam, 1 jam sudah cepat surut. Ya itu tergantung dari debit air dari hujan dengan debit air dari Bogor. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengupayakan langkah antisipasi banjir, mulai dari pembersihan saluran air, pengerukan lumpur, hingga pembuatan sumur resapan. Seberapa efektifkah langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan antisipasi apa yang dilakukan oleh ibu kota untuk bisa kembali membebaskan Jakarta setidaknya tidak banyak lokasi banjir? Sudah bergabung bersama kami Muslim Muim, anggota TGUPP atau Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. Selamat sore, Pak Muin. Sore, Kang Hajar. Ya, ini langsung saja, sudah ada berapa yang memang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk bisa mencegah banjir yang kita tahu dalam beberapa hari terakhir sudah mulai nih ada ya kawasan-kawasan yang kebanjiran. Baik. Jadi banjir itu kan ada 2 macam ya, Kang Hajar ya. Ada banjir kiriman dan banjir lokal. Nah, Kemarin itu ada hujan deras lokal tertangani dengan baik. Jadi 99% lebih itu mungkin hampir 100% sesuai target ya. Jadi masih ada yang terendam, tapi hanya 0,0 sekian persen dari RT itu yang terendam. Jadi kalau hujannya hujan lokal itu alhamdulillah rasanya kita bisa tangani dengan baik. Sesuai dengan target Pak Gubernur, 6 jam harus kering. Baik. Nah, tadi disampaikan tentang banjir di Pondok Karya. Itu memang itu kalinya yang meluap. Itu jadi banjir kiriman. Betul. Betul, Pak. Jadi banjir kirim yang di Pondok Karya itu memang mestinya dikeruk, bukan ditanggul. Nah, kalau ditanggul itu nanti air yang di sekitar yang nggak bisa masuk ke kali. Jadi harus dikeruk, dan dikeruk itu demikian sulit kayaknya gitu. Tapi itu saya dorong terus, mengeruk bukan memperlebar. Gitu. Jadi bukan juga menanggul, itu yang penting. Pak Muin, tapi yang menjadi sorotan publik adalah pengerukan, gerebek lumpur ini selalu dilakukan menjelang musim hujan. Padahal kalau berbicara tentang banjir harusnya sudah jauh-jauh hari itu dilakukan. Ini bagaimana? Iya. Jauh-jauh hari Pak dilakukan, bukan hanya dekat-dekat banjir. Sudah jauh hari sudah dilakukan. Dan tadi disebutkan memang sumur resapan ya tidak berhasil untuk diarasinya, itu memang karena sumur resapan itu untuk hujan lokal, bukan untuk limpasan kali. Kalau kali itu banjir kiriman ya, jadi itu airnya harus dikurangi gitu. Jadi si air yang masuk Jakarta ini harus kurangi, resapannya itu harus di hulunya Jakarta. Jadi memang sumur resapan itu tidak akan mampu menanggulangi limpasan dari kali. Tidak dapat menanggulangi, tapi tetap akan dikerjakan.
Pak Muin? Oh, untuk ini dikerjakan untuk banjir hujan lokal. Jadi artinya untuk drainase gitu itu sumber resapan. Jadi Kang Hajat bisa bayangkan ya Iya. bahwa kemampuan drainase di Jakarta ini sangat terbatas. Gitu. Nah, untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap drainase yaitu dengan sumber resapan. Tapi saya sebetulnya lebih cenderung adalah menangkap air di persil itu zero runoff. Jadi air dari talang masuk ke sumur, sumbernya nggak pernah meluap. Dan juga ada yang hujan ditampung aja di halaman, nanti dia kering sendiri. Jadi tidak ada air hujan yang keluar dari rumah saya, itu yang disebut zero runoff. Baik. Tapi kalau bicara tentang sumber resapan, Pak Munim, ini juga menjadi sorotan pada saat dibangun di bibir bantaran BKT, kemudian juga ada yang mengatakan kalau untuk beberapa wilayah termasuk juga di wilayah Jakarta Timur, wilayah Jakarta Utara ini tidak cocok begitu kan karena juga terkait dengan tekanan air tanah. Ini bagaimana sebetulnya memetakan dan menargetkan pembuatan air sumur resapan ini? Ya, jadi namanya memang sumber resapan gitu ya. Jadi orang berpikir akan meresap hilang sekaligus, itu tidak mungkin. Namanya memang sumber resapan. Tapi yang paling bermanfaat itu adalah dia menampung dulu. Jadi Kang Hajat bisa bayangkan atau pemirsa bisa bayangkan kita punya air yang dengan volume yang sama dibuang selama hujan itu misalnya 2 jam. Sekarang kita tampung dulu, kita buang selama 6 jam. Beda kan? Jadi debitnya nanti akan beda gitu. Tentang daerah yang sulit meresap, misalnya muka air tanahnya 1 meter, 2 meter, ya memang nanti daya tampungnya lebih sedikit ya. Tapi begini, muka air tanah 2 meter dari permukaan tanah gitu ya. Nanti hujan itu misalnya 200 mili itu kan termasuk hujan besar. Itu kan cuma 20 cm. Jadi si air tanah ini naik sekitar tadinya 2 meter jadi 1,8, nanti dia turun lagi. Jadi ada pabrik di Jakarta itu air tanahnya jenuh dan air tanahnya malah 1 meter. Apa yang dilakukan pabrik itu dia tampung di sebuah tampungan. Air dari talang masuk ke tampungan itu, terus dia kasih lubang kecil. Baik, artinya Anda melihat memang sejauh ini sumur resapan tetap efektif ya untuk bisa meminimalisir banjir. Tapi bagaimana juga terkait dengan kerjasama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pusat yang banyak pihak menilai ini sinkronisasinya atau sinerginya kurang ini. Kalau dari tim sendiri bagaimana melihatnya? Jadi itu kerjasama antara pusat dan Pemda DKI itu mungkin bukan ranahnya TGUPP ya. Apalagi saya cuma TGUPP khusus untuk teknis gitu. Tapi kita bisa lihat sekarang Kang Hajat, misalnya di Fatmawati katanya ini ya, itu tidak tergenang lagi, genangnya hilang kemarin pada hujan lebat loh. Itu gara-gara sumber resapan. Nah, sumber resapan itu salah satu cara gitu. Paling efektif itu ke persil-persil sebetulnya. Dan memang salah pengertiannya di situ bahwa sumber resapan meresap langsung hilang. Butuh waktu. Baik. Terima kasih. Pak Munim, ini kan memang masih ada banjir, sekalipun tadi Anda bisa kelompokkan ada banjir yang memang didasarkan pada luapan, kemudian juga karena hujan. Tapi bagaimana nih Gubernur DKI Jakarta dalam hal ini tim yang ada di belakangnya juga menyampaikan kepada masyarakat tentang banjir dan kemungkinan ya intensitas hujan yang masih sangat tinggi ke depannya. Jadi begini Kang Hajat, kita ini menghadapi namanya ancaman global warming. Global warming itu mengakibatkan sea level rise, tapi masih kecil itu sea level rise. Sea level rise itu bukan ancaman buat negara, gitu. Yang ancaman itu adalah perubahan iklim. Nanti itu akan ada musim hujan dengan banjir yang besar. Nanti akan ada musim kering yang sangat kering lama. Jadi solusinya gimana? Ya untuk menghadapi musim kering yang lama ini, air hujan yang demikian besar ini jangan dibuang ke laut secepatnya dong. Kita masukkan ke dalam tanah. Itu kan udah benar. Itu kan caranya seperti itu.
Dan kalau kita masukkan ke dalam tanah, penguapannya juga kecil, gitu kan ya. Selain itu, Kang Hajat, pemirsa sekalian, kita itu menghadapi yang namanya land subsidence. Land subsidence itu karena air tanahnya salah satu penyebab ya, itu air tanahnya diambil. Nah sekarang kita recharge. Jadi apa yang saya sebut gerakan lumbung air ini atau Pak Gubernur bilang itu seperti kayak drainase, itu solusi sebetulnya. Jangan ditertawakan, itu adalah solusi yang paling tepat menghadapi global warming ini, begitu Kang Hajat. Ya, sekalipun mungkin masyarakat melihatnya inginnya yang instan, tapi ternyata itu tadi ada proses ya untuk bisa jauh lebih termanfaatkan oleh DKI Jakarta, begitu ya Pak Munim ya? Ya, jadi kalau masyarakat kecewa itu tetap kecewa. Jangan pernah memuji-muji. Kalau saya gitu ya, tetap aja kritik saya gitu, Muslim Muin tidak ini tidak becus, mangga wae karena saya memang digaji oleh rakyat. Gitu. Jangan dipuji-puji. Gitu. Jadi memang harus digenjot terus. Kita itu kan petugas rakyat, gitu ya, bukan tugas yang lain-lain. Demikian juga Pak Gubernur. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Muslim Muin sudah bergabung bersama kami, anggota tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta. Salam sehat Pak. Sama-sama Kang Hajat, terima kasih. Salam. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan antisipasi banjir dengan melakukan pengerukan kali di beberapa tempat. Salah satunya adalah Kali Ciliwung, Jalan Veteran Juanda, Jakarta Pusat. Pengerukan kali di sejumlah tempat menjadi salah satu langkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bisa mengantisipasi banjir. Alat berat masih berada di lokasi di Kali Ciliwung Veteran untuk melakukan pengerukan lumpur. Tidak ada aktivitas pengerukan di sore hari karena dilakukan mulai dari pagi hingga siang. Namun terlihat sisa pengerukan lumpur masih ada di sisi kali. Rencananya pengerukan kali masih akan terus dilakukan hingga bulan Desember mendatang. Pemirsa, masih adanya pekerjaan rumah pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum selesai untuk meminimalkan banjir di ibu kota. Salah satunya adalah proyek sodetan memecah beban Kali Ciliwung menuju ke Kanal Banjir Timur. Dan sudah ada Rizka Dior di kawasan Cipinang Besar, Selatan, Jakarta Timur. Rizka, apa sebetulnya yang membuat proyek sodetan ini tidak kunjung selesai? Ya, selamat sore Ajat dan juga pemirsa. Memang menurut informasi yang kami dapatkan, ini untuk proyek pembangunan sodetan dan juga jembatan di kawasan Sungai Ciliwung, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramajati ini sempat terhenti berdasarkan proyeksi kerja tahun 2015 yang ditargetkan selesai tahun 2019. Namun kini di tahun 2021 sendiri, Kementerian PUPR bersama PT Wika melanjutkan kembali upaya pembangunan sodetan dan jembatan ini di kawasan Sungai Ciliwung. Dan memang menurut informasi yang kami dapatkan saat ini di lapangan, seperti yang pemirsa bisa lihat, bahwa memang saat ini saya tepat berada di seberang proyek pengerjaan sodetan tersebut, di mana di belakang sini ada terpal dari PT Wika yang menutupi kawasan sodetan dan jembatan yang sedang dikerjakan, sehingga memang kami tidak dapat memasuki lahan pembangunan sodetan tersebut. Dan tadi juga kami sudah sempat masuk, namun security memang mengatakan saat ini proyek pengerjaan sodetan dan jembatan ini sedang dilakukan. Dan menurut data yang kami punya juga, memang menurut informasi akan ada 6 RT di RW 3 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramajati, yakni di RT 2, RT 4, RT 6, RT 8, RT 7 dan juga RT 15 yang akan dijadikan sumur resapan atau sodetan, dan juga akan ada jembatan untuk mengatasi banjir di kawasan ibu kota Jakarta, khususnya di kawasan Jakarta Timur. Dan memang rencananya proyek ini akan segera direalisasikan dan diselesaikan untuk menghalau banjir di ibu kota. Namun
menurut informasi yang kami dapatkan juga, memang hingga saat ini masyarakat atau warga yang tinggal di bantaran kali yang rumahnya akan dirobohkan dan akan dijadikan sumur resapan ini belum mendapatkan informasi setimpal untuk apa yang dapat mereka dapatkan sebagai kompensasi digantinya rumah mereka yang akan diambil dan dijadikan sumur resapan atau sodetan ini. Dan menurut informasi yang kami dapatkan juga, sodetan ini akan dikerjakan seluas 549 meter atau setara 1,26 kilometer. Kembali ke Ajat. Baik, terima kasih Rizka Dior melaporkan langsung dari kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Rizka, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah di MNC News.